Seorang pria bernama Renatus umur 48 tahun ini meregang nyawa usai dibacok seorang pemuda. Pemuda itu diketahui berinisial FR, umur 22 tahun yang berasal dari Madura. Renatus sendiri merupakan anggota Ormas Pemuda Pancasila. Selain anggota Ormas, Renatus juga merupakan penjaga keamanan di tempat hiburan malam yang menjadi tempat kejadian perkara. Peristiwa itu bermula saat korban dan rekannya mengunjungi Cafe Kartika pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu keduanya diketahui menghadiri undangan acara internal Ormas Pemuda Pancasila bersama anggota lainnya. Usai acara itu keduanya kemudian melanjutkan menikmati hiburan malam di lantai 3 Cafe Kartika. Dan saat itu mereka masih mengenakan pakaian Ormas Pemuda Pancasila. Mereka menikmati hiburan malam itu sembari miras dan berjoget-joget. Di saat bersamaan pelaku juga berada di tempat hiburan malam tersebut dan sedang miras. Saat sedang berjoget, rekan Renatus kemudian tak sengaja bersenggolan dengan pelaku. Karena dalam keadaan mabuk akhirnya terjadi cekcok yang berujung perkelahian. Renatus dan rekan-rekannya kemudian melakukan pengeroyokan terhadap pelaku FR. Karena dikeroyok, pelaku kemudian menjauh dari korban dan rekan-rekannya. Pelaku sempat beristirahat untuk menghilangkan rasa sakit usai dikeroyok. Namun tak lama Renatus kembali menghampiri pelaku dan memukulinya sebanyak 3 kali. FR kemudian naik pitam dan mengambil celurit yang berada di dalam jok motornya. Celurit itu diketahui sudah tersimpan di dalam jok motornya beberapa hari sebelum kejadian. Usai mengambil celurit, FR kemudian menghadang rekan dari Renatus yang hendak pulang. Rekan Renatus selanjutnya kembali ke tempat hiburan malam dan mengadu ke Renatus. Renatus yang mendengar rekannya minta tolong selanjutnya mencari FR untuk bertanya. Namun FR yang saat itu sudah dengan celuritnya selanjutnya menebas Renatus sebanyak 3 kali. Seketika itu juga Renatus tersungkur ke lantai dengan keadaan bersimbah darah dan meninggal dunia. Usai membacok Renatus, FR kemudian bergegas melarikan diri ke Semarang. Namun pihak polisi yang menerima laporan itu berhasil menangkapnya jam 10 malam. FR berhasil ditangkap saat berada di rest area menuju kampungnya. Di hadapan polisi, FR mengaku tak berencana membawa senjata tajam saat kejadian. FR biasanya membawa celuritnya itu jika mau keluar beli nasi tengah malam dan siangnya dia simpan di rumah. Hanya saja saat dia emosi dia kemudian mengingat celurit tersebut di dalam jok motornya. Polisi menegaskan meskipun korban merupakan anggota Ormas Pemuda Pancasila. Namun kejadian itu bukan konflik antar ormas, akan tetapi hanya perselisihan antara pelaku dan korban. Menurut informasi, pelaku hendak melarikan diri ke kampungnya di Madura. Selama di Bekasi pelaku bekerja sebagai kuli bangunan. FR dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.